Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah video analisa fundamental pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 5 sampai 9 Desember 2022 ataupun minggu pertama di bulan Desember 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini di minggu pertama bulan Desember 2022. Oke, langsung aja kita lihat untuk fundamental kita ya dari kalender ekonomi yang terjadi di bulan kemarin ya, akhir bulan November sekaligus awal Desember kemarin. Jadi kemarin kita ada Governor Lois Peak yang di apa namanya di Aussie ya di tanggal 28. Lalu di tanggal 29 kemarin kita ada GDP ya, GDP di Kanada ternyata turun 0,1 ya, belum minus. Lalu di malam hari kita ada consumer confidence ya, consumer confidence di Amerika sekarang sudah mulai perlahan-lahan turun dari yang sebelumnya 100,1, dari yang sebelumnya 100,2 menjadi 100 ya. Lalu angka inflasi di Australia sekarang sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dari yang sebelumnya 7,3, dari yang sebelumnya juga 0,9 turun sekarang menjadi 0,9 lagi. Untuk di euro sendiri sekarang juga untuk di apa namanya di inflasinya sekarang tahunan sekarang untuk di euro itu sudah mengalami penurunan ya, mungkin akan mengalami penurunan secara bertahap ya, sama seperti di Amerika. Jadi kemarin euro itu mengalami puncak untuk inflasinya itu di tanggal 31 Oktober kemarin, yaitu di sekitaran angka 10,7%, walaupun aslinya 10,6% ya, dan sekarang untuk inflasinya itu sudah turun menjadi 10% pas. Lalu untuk di GDP di Amerika, untuk GDP di Amerika sendiri sekarang masih terlihat masih strong ya, walaupun terlihat masih strong dari yang sebelumnya itu minus ya, dari sebelumnya minus dan sekarang sudah 2,6% menjadi 2,9%. Dan kalau dilihat juga nanti akan saya bahas di sini untuk yang GDP ya. Lalu di selanjutnya kita ada job opening yang dimana ternyata ini lebih rendah dari yang sebelumnya. Lalu di sini ada Fed Chair Powell speak ya. Di sini untuk keterangan mengenai Powell speak ini sudah saya sampaikan di analisa XAU/USD harian yang di tanggal 1 Desember ini. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung aja ke videonya. Nanti saya taruh linknya di sini. Untuk lihat analisa XAU/USD harian di tanggal 1 Desember itu sudah saya kasih mengenai detail mengenai kenapa Powell bersikap seperti itu dan kenapa USD tiba-tiba drop ya, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan ISM Manufacturing PMI ya. ISM Manufacturing PMI di sini angka yang keluar adalah 49 dan untuk pertama kalinya angka untuk manufacturing PMI di Amerika itu berada di bawah level 50 yang menandakan ini mengalami yang namanya kontraksi. Ketika mengalami kontraksi berarti otomatis manufaktur yang ada di Amerika itu mengalami sedikit perlambatan. Karena kalau dilihat dari bulan Juli sampai sekarang Desember itu dari yang 56 drop menjadi 49. Itu kan sangat jauh sekali. Dari 56 ke 49 itu sudah turun 7. Sudah turun sekitar 7 poin. Jadi ibaratnya itu sudah dari yang sebelumnya kita melihat banyak pembangunan di Amerika tiba-tiba kok sepi gitu. Nah, kayak gitulah contohnya ya. Ini nanti akan saya lanjut lagi ya bahasnya. Lalu di sini di hari Jumat seperti biasa kita ada NFP ya. Tapi sebelum itu kita ada di Kanada mengenai tingkat jumlah orang yang bekerja itu ternyata dari yang sebelumnya 100.000 turun menjadi hanya 10.000 aja.
Lalu tingkat pengangguran di Kanada itu sudah mulai turun dari yang 5,2 menjadi 5,1 ya. Walaupun di pada bulan Agustus dan Juli itu tingkat penganggurannya 4,9 ya. Tapi at least ya sudah mulai berkurang lah ya. Lalu untuk di NFP sendiri di sini seperti yang sudah saya katakan juga di analisa teknikal XAUUSD harian yang pas di tanggal 2 Desember itu, ketika angka NFP-nya ini lebih rendah dari sebelumnya ya, sebelumnya kan 284 ini kan. Ketika nanti yang keluar itu di bawah 284 tetapi masih di atas 200.000 perkiraan, maka otomatis gold akan turun kemudian naik, dan begitu juga dengan USD yang pertamanya naik kemudian akan turun. Kenapa? Karena kalau dilihat angka NFP dari Agustus ya, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember itu setiap tahunnya, bukan setiap tahun, setiap datanya itu setiap bulannya mengalami penurunan. Dari yang 500.000, 315, 260, 261, 280, kemudian turun lagi menjadi 260. Walaupun di sini angka penganggurannya sekarang mulai flat dari yang sebelumnya 3,6, 35, 35, kemudian sekarang 3,7. Sini akan saya bahas total ya. Untuk apa yang terjadi, mengingat nanti di minggu depan ya, minggu depan kita akan melihat yang namanya adanya ini namanya suku bunga dari The Fed di minggu depan. Itu di tanggal 15 ya, di tanggal 15 nih, tanggal 14 Desember waktunya dia ya. Dan tanggal 15 di sini. Berarti di minggu depan kita ada banyak ya. 40 di sini, di sini, di sini, di sini. Wow, minggu depan akan ada banyak berita berarti. Oke, di sini kan saya bahas dulu mengenai kenapanya ya. Yang pertama dari di sini akan saya bahas sedikit mengenai berita mengenai USD ya. Dari yang pertama itu akan saya bahas mengenai kepercayaan konsumen. Jadi di sini saya ketika kalau kita lihat suatu penduduk, yang dimana ketika suatu penduduk itu melakukan spend money-nya untuk memutar roda perekonomian itu banyak, maka otomatis percepatan ekonomi pasti akan mengalami kenaikan kan. Nah, di sini kalau dilihat kepercayaan konsumen untuk spend money lebih banyak itu semakin lama semakin berkurang karena dampak daripada suku bunga, yang dimana otomatis, dan juga dari dampak daripada inflasi sebenarnya ya. Inflasi di Amerika kan walaupun sudah turun menjadi 7,7, itu kemungkinan akan masih ya bisa dilihat masih gini ya, masih berasa ya. Jadi kalau dilihat sendiri, misalnya kayak kita deh ya, kita sebagai orang yang ingin belanja, kita mendapatkan harga satu nasi goreng misalnya satu bungkus 10.000. Dengan adanya inflasi sekarang harga satu bungkus nasi goreng menjadi 15.000. Walaupun itu merupakan kebutuhan pokok kita untuk makan, kita kan jadinya itu punya ada sedikit pemikiran untuk mengeluarkan uang untuk belanja nasi goreng. Nah, itu dah. Jadi adanya hal seperti itulah yang dicatat di consumer confidence di sini. Dengan adanya survei ini akan menjelaskan bahwa apakah di masyarakat itu sekarang bagaimana? Apakah mulai mengerem dalam artian melakukan pembelanjaan, atau masih tetap terus belanja, entah itu kebutuhan pokok, entah itu kebutuhan primer, sekunder, dan sebagainya. Dan kalau di Amerika sendiri sekarang tingkatnya sudah mulai berkurang karena dampak inflasi dan juga dampak suku bunga itu sendiri. Lalu untuk di GDP ya, ini kan saya bahas mengenai GDP sekarang. GDP di Amerika ini quarter to quarter itu kan masih bisa dibilang masih positif 2,9, karena ini kan data mengenai GDP akibat sebelum adanya kenaikan suku bunga secara cepat. Sekarang permasalahannya adalah
ini akan nyambung mengenai ISM Manufacturing PMI ya. Yang Fed Power Speak ini nggak usah saya bahas lagi ya. Jadi GDP di sini angkanya merupakan di mana Manufacturing PMI di sini masih di atas 50. Jadi otomatis GDP di Amerika itu masih dikatakan tinggi. Seperti itu. Yang keluar adalah 2,9. Jadi nanti pada saat berita mengenai GDP di Amerika itu keluar, otomatis dengan data core PCE yang sudah mulai turun, lalu consumer confidence yang sudah mulai turun, dan diikuti oleh manufacturing PMI yang sudah mulai turun di bawah angka 50, maka otomatis pada saat berita GDP nextnya, entah ini akan kapan keluarnya, mungkin di bulan depan, maka bisa dipastikan GDP di Amerika kemungkinan di data berikutnya akan mengalami penurunan. Seperti itu. Ini merupakan data yang sebelum-sebelumnya. Akibat ya sebelumnya kan ISM Manufacturing PMI kan masih di atas 50, sekarang kan sudah di bawah 50, seperti itulah contohnya ya. Lalu yang terakhir di sini tentang NFP. Jadi dengan adanya NFP yang masih bertumbuh sekitaran 200.000 dan tingkat pengangguran yang masih flat di 3,7, itu tidak membuat responden untuk merubah dari yang sebelumnya 50 basis point menjadi 75 basis point dalam kenaikan suku bunga The Fed. Ya. Jadi otomatis NFP di sini tidak berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi di minggu depan. Seperti itu ya. Dan ini untuk berita yang di minggu lalu pembahasannya, dan kalau kita lihat pada minggu ini kita tidak akan begitu banyak ada berita penting ya. Untuk di minggu ini kita cuma ada berita mengenai ISM service ya. Oke, jadi ini akan saya bahas sedikit ya. Jadi ketika kemarin di minggu lalu itu kita ada manufacturing PMI di bawah 50, dan jika di minggu ini ya di hari Senin sekarang ada service PMI yang diperkirakan akan turun menjadi 53,5. Jika angka keluar service PMI di sini bisa di bawah 50, maka otomatis USD akan drop, dan data mengenai GDP di Amerika pada next data itu keluar bisa dipastikan akan turun. Karena sudah dilihat bahwa manufacturingnya sudah turun dan servisnya juga sudah turun, maka otomatis GDP nanti biasanya akan mengikuti untuk turun seperti itu. Tapi jika service PMI di sini masih bisa maintain di atas angka 50, maka bisa dibilang ya untuk perusahaan service itu masih oke lah bisa dibilang ya, walaupun dari segi manufaktur sudah agak sedikit melambat. Itu di hari Senin pada hari ini. Lalu di hari Selasa kita akan melihat mengenai suku bunga di Australia ya, yang dimana diperkirakan ini naik hanya sebesar berapa ini ya, diperkirakan hanya dikit ini ya, dari yang sebelumnya 2,85 menjadi 3,1, berarti naiknya ini hanya sebesar 35 basis point. Ini kok aneh ya, biasanya kan kalau suku bunga naik itu biasanya 25, 50, 75, 100 gitu kan. Ini Australia kenapa bisa naik 35 basis point ini, saya nggak ngerti ini ya. Yang penting nanti teman-teman yang trading di Aussie hati-hati aja nanti pada saat berita ini keluarnya. Ini sih saya belum dapat mengenai alasannya kenapa menaikkan 35 basis point. Lalu di hari Rabu kita ada GDP juga, GDP di Australia. Dan untuk di malam hari kita ada suku bunga di Kanada. Nah, suku bunga di Kanada di sini diperkirakan akan naik sebesar 25 basis point dari yang sebelumnya 3,75 menjadi 4%. Lalu ada di hari Kamis kita ada Lagarde Speak mengenai pre-record. Oke, berarti nggak penting. Ini kita dari Kamis tidak ada begitu banyak ada kegiatan. Lalu di hari Jumat
kita ada PPI ya. PPI di sini kita akan melihat apakah bisa di atas 0,2 atau di bawah 0,2. Lalu kita juga ada consumer sentiment ya, yang dilakukan di University of Michigan. Ya, di sini juga akan melihat bagaimana tingkat sentimen dari masyarakat sendiri. Kalau dilihat kan kemarin itu consumer confidence-nya kan sudah di bawah sebelumnya, dari yang sebelumnya 100,2 menjadi 100. Nah, berarti kan kepercayaan konsumen itu sudah mulai turun. Nah, sekarang di minggu ini kita akan melihat sentimen konsumen itu seperti apa terhadap ekonomi yang terjadi saat ini. Ya. Jika pada saat berita ini keluar ini, saya rasa sih ini akan berpengaruh ya terhadap pergerakan USD pada minggu ini. Jadi ketika ini keluar di bawah 56,8 ya, sebelumnya ke 56,8, perkirakan sih naik 56,9. Tapi jika keluar adalah 56,5 atau enggak 55 atau enggak 56, maka otomatis USD akan bergerak turun. Nah, gitu aja gampangnya sih. Karena sentimen di masyarakat itu bisa dikatakan jelek ya, tentang kondisi ekonomi yang ada di Amerika itu sendiri. Jadi untuk di minggu ini yang lebih concern teman-teman untuk trading itu hati-hati di USD, di Aussie, di Kanada. Jadi kita yang trading di untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang trading di ketiga pair tersebut harap berhati-hati, karena ya sekali lagi di USD kita ada berita mengenai service PMI, lalu ada PPI dan ada consumer sentiment. Lalu untuk di Aussie kita ada suku bunganya dan juga ada GDP-nya. Untuk di Kanada kita ada suku bunganya. Jadi untuk dari Senin ada di USD, Selasa ada di Aussie, kemudian dari Rabu kita ada Aussie dan di Kanada. Di hari Kamis kita tidak ada berita yang begitu penting, dan terakhir di hari Jumat kita akan ada berita mengenai USD di jam 9:30 dan di jam 11 malam. Oke, jadi hati-hati yang trading di minggu ini di USD, Aussie dan Kanada, karena ini beritanya kemungkinan akan sangat volatil sekali ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye bye.